Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting bagi sobat semuanya, yaitu bagaimana kita bisa memahami dengan baik cara pengukuran variabel non-parametrik skala Likert. Ini cukup sering digunakan oleh para peneliti, jadi banyak juga yang menanyakan di komentar atau DM di Instagram Kanda Data. Baik, jangan kemana-mana. Ini akan kita bahas secara mendalam pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama, kita harus memahami dulu mengenai definisi variabel non-parametrik. Jadi dalam statistik itu kita mengenal ada variabel parametrik dan ada juga variabel non-parametrik. Bagaimana cara membedakannya? Cara mudahnya adalah kalau variabel parametrik itu ketika kita melakukan pengukuran kita bisa langsung peroleh nilai numeriknya. Perbedaannya dengan non-parametrik, kalau untuk variabel non-parametrik untuk mengukur suatu variabel kita tidak langsung memperoleh nilai numeriknya. Saya masih bingung. Nah, gini ya, saya kasih contoh. Misalkan kita melihat variabel yang parametrik. Kita ingin mengukur pendapatan karyawan. Kalau pendapatan karyawan, kita ukur berapa pendapatannya, langsung diperoleh nilai. Misalkan pendapatannya adalah 10 juta sebulan. Kita langsung peroleh nilai angka 10 juta. Itu variabel parametrik. Contoh untuk variabel non-parametrik, misalkan kita ingin mengukur motivasi karyawan. Nah, kita harapannya kalau motivasi karyawannya tinggi, kita harapkan akan mendorong peningkatan produktivitas, sehingga kinerja perusahaan dan outputnya akan meningkat. Nah, ketika kita akan mengukur motivasi karyawan, kita tanyakan motivasi, kan tidak langsung bentuk numerik. Nah, oleh karena itu kita perlu pendekatan lain untuk kita konversi dalam bentuk skor agar bisa dianalisis atau dikuantifikasi. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, tadi contohnya. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa untuk variabel-variabel non-parametrik ini ada yang diukur menggunakan skala Likert. Bukan ada lagi ya, tapi memang banyak. Seperti yang saya sampaikan di judul. Jadi banyak variabel-variabel yang diukur menggunakan skala Likert. Contohnya tadi ada variabel motivasi karyawan. Selain motivasi karyawan, juga ada variabel-variabel lain. Contohnya apa? Adalah perilaku konsumen, kemudian sikap, kemudian kompetensi, kinerja karyawan ya yang diukur dengan non-parametrik dan variabel yang lain. Nah, di sini kalau kita kembali mengambil contoh motivasi karyawan. Ini kita ukur menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert itu apa? Jadi skala Likert ini adalah berdasarkan dari penemunya, kita bisa mengukur variabel variabel non-parametrik, terutama yang diukur menggunakan skala ordinal. Jadi ketika kita mengukur suatu variabel dengan pendekatan skala ordinal menggunakan skala Likert, ya kita nyebutnya dengan variabel non-parametrik. Mungkin di video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan antara skala pengukuran data. Itu ada 4 ya, kalau teman-teman menyaksikan video-video saya sebelumnya. Jadi, untuk skala pengukuran itu ada 4, yaitu skala nominal, yang pertama ya. Ini saya urutkan dari yang paling rendah atau paling sederhana ke yang paling kompleks atau paling tinggi. Yang pertama skala nominal, meningkat sedikit di atas skala ordinal, meningkat lagi skala interval, dan meningkat lagi skala rasio. Kalau skala nominal dan ordinal ini masuk dalam variabel non-parametrik. Namun kalau untuk skala interval dan skala rasio ini masuk dalam variabel parametrik.
Nah, kita fokus kita adalah di skala ordinal. Jadi di skala ordinal ini definisinya apa? Untuk skala ordinal ini adalah kita melakukan kategorisasi variabel dan di dalamnya itu ada level atau tingkatan. Jadi paling gampangnya kalau kita melihat pendidikan contohnya. Pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalkan. Kita dapat dengan jelas mengatakan bahwa pendidikan SMA lebih tinggi dari SMP. Atau kita bisa boleh mengatakan pendidikan SD lebih rendah dari pendidikan SMP. Jelas ya. Nah, kalau dalam skala Likert, konsepnya itu misalkan kita menggunakan skala 1 sampai 5. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kita konversi ke dalam skor. Ini untuk teknik scoringnya ini adalah ada level atau tingkatan. Sehingga ini adalah memenuhi kaidah skala ordinal. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan bagaimana cara mengukur skala Likert atau skala ordinal. Nah, kita lihat yang pertama. Cara mengukur variabelnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita mengukur variabel non parametrik menggunakan skala Likert, contohnya adalah variabel motivasi karyawan, itu kita harus menyusun sebuah instrumen atau kuesioner, ya. Nah, kita akan mengukur variabel. Langkah pertama adalah identifikasi, ya. Misalkan kita akan menghubungkan apa? Motivasi karyawan dengan apa? Nah, kita tentukan berapa variabelnya yang kita ukur. Kita contoh mengambil satu variabel yang kita ukur yaitu motivasi karyawan. Silakan teman-teman berdasarkan teori, kemudian hasil penelitian terdahulu, kemudian modifikasi dari peneliti dan juga hasil pengalaman peneliti. Silakan buat indikator-indikator yang sekiranya adalah merepresentasikan dari variabel motivasi atau variabel yang diukur. Ya, jadi bisa banyak ya, bisa setelah kita lakukan, kita ketemu 25 indikator. Oh, ternyata ada beberapa yang, oh ini hampir sama. Setelah diinikan, ternyata diperoleh ada 15 indikator. Oke ya, ada 15 indikator yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya, setelah kita seleksi menjadi 15 indikator, ini yang merepresentasikan variabel motivasi, selanjutnya kita buat item-item pernyataan. Semisal kita menggunakan skala 1 sampai 5, kita buat item-itemnya. Jadi nanti kita buat item pernyataan dan responden ini diminta menjawab. Menjawab atau merespon dari pernyataan tersebut. Misalkan item yang pertama yang merepresentasikan dari variabel motivasi. Yang pertama misalkan kita melihat em, apa namanya keberadaan insentif dan bonus. Misalkan kita panjangkan indikator tersebut. Adanya insentif atau bonus mendorong saya datang ke kantor tepat waktu dan bekerja dengan baik. Nah, nanti responden diminta merespon apakah sangat setuju, apakah setuju, atau tidak setuju, atau setuju sangat tidak setuju. Silakan nanti bisa dibuatkan checklist. Itu lakukan sampai ke 15 item. Ya, lakukan sampai 15 item. Setelah 15 item pernyataan tersebut telah dibuat, kita perlu melakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Ya, karena ini adalah variabel non parametrik, jadi kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi dari 15 item tadi, kita akan uji masing-masing apakah valid atau dan reliable. Nah, kalau misalkan ada yang tidak valid dan tidak reliable, ya kita keluarkan item tersebut. Jadi nanti kita pakai hanya item-item pernyataan yang memenuhi hasil validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas, misalkan kita bisa menggunakan Pearson. Untuk reliabilitas, kita bisa menggunakan Alpha Chrome Batch, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita sudah siap, ya sudah, selesailah instrumen kita sudah siap. Kita bisa gunakan di lapang untuk pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Oke, baik ini video yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data agar terus berkembang dan semakin memberikan manfaat untuk semuanya. Jangan lupa like dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.